Balas sanksi Barat, Rusia sita ratusan pesawat komersial milik AS dan Eropa. Что касается тех стран, которые предпринимают недружественные шаги в отношении нашей страны и экономики, то мы с вами хорошо знаем, они призывают своих граждан затянуть пояса, одеваться потеплее и, в общем, указывают на те санкции, которые они вводят против нас, как на причину ухудшения положения у них. Это очень странно все выглядит, тем более, что мы все свои обязательства выполняем. Rusia menyita ratusan jet komersial yang dimiliki oleh perusahaan leasing Amerika Serikat, AS dan Eropa. Ini menjadi tanda lebih lanjut dari tantangan yang dihadapi industri penerbangan negara itu, karena sanksi yang diberikan Barat menyusul invasi ke Ukraina. Menurut pernyataan dari Kremlin, Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani undang-undang pada Senin sebagai bagian dari tindakan anti-sanksi pemerintah yang akan kemungkinan memungkinkan juga maskapai penerbangan Rusia untuk mendaftarkan pesawat yang disewa dari perusahaan asing di Rusia ketika mereka akan diberikan sertifikat kelaikan udara lokal. Rancangan undang-undang itu akan memungkinkan maskapai Rusia untuk mempertahankan pesawat sewaan asing mereka dan mengoperasikan pesawat di rute domestik, sementara mempersulit perusahaan asing untuk mendapatkan kembali jet mereka tanpa persetujuan pemerintah Rusia. Sanksi AS dan Eropa yang dikenakan pada Rusia mengharuskan perusahaan leasing untuk mengambil alih semua pesawat yang mereka sewakan ke maskapai Rusia pada akhir bulan. Pembuat pesawat Barat seperti Airbus dan juga Boeing telah memutuskan akses maskapai Rusia ke suku cadang yang mereka butuhkan untuk merawat dan menerbangkan jet mereka dengan aman. Maskapai Rusia mengoperasikan 305 jet Airbus dan juga 332 jet Boeing menurut data yang diberikan oleh perusahaan analisis penerbangan Cirium. Rusia juga memiliki 83 jet regional buatan pabrikan Barat seperti Bombardier, Embraer, dan juga ATR. Hanya 144 pesawat dalam armada aktif maskapai Rusia yang dibangun di Rusia. Data Cirium menunjukkan bahwa 85% dan pesawat buatan asing itu dimiliki oleh perusahaan leasing dan nilai gabungannya mencapai 12,4 miliar US dollar. Tak jelas bagaimana perusahaan leasing bisa mengambil alih pesawat-pesawat ini, sementara mereka tetap berada di tanah Rusia. Sanksi tambahan yang melarang pesawat Rusia terbang ke sebagian besar negara lain telah membatasi industri penerbangannya pada dasarnya untuk penerbangan domestik. Perusahaan leasing juga belum menanggapi permintaan untuk mengomentari tindakan Rusia dan tidak jelas apakah mereka akan menginginkan pesawat itu kembali. Pesawat tidak akan memiliki akses ke suku cadang dan tidak akan memiliki sertifikat kelaikan udara yang valid yang akan diterima oleh maskapai Barat. Jet-jet ini juga tidak akan didukung dengan suku cadang dan juga perawatan lagi. Dan ini masalahnya, jika mereka kehilangan sertifikat kelaikan udara mereka dapat terjadi jika catatan yang tepat tidak disimpan atau terutama jika mereka dikanibal untuk suku cadang. Dalam setahun, Rusia akan berhenti memiliki industri penerbangan apapun yang layak, kata Abu Lavia. Dia menambahkan bahwa industri penerbangan Rusia dapat segera menemukan dirinya di antara industri penerbangan yang berat seperti industri yang terkena sanksi di Iran dan Korea Utara. Bisakah negara sebesar Rusia hidup tanpa industri penerbangan yang modern dan layak? Itu tesis yang belum pernah diuji, kata Abu Lavia, tapi itu akan terjadi. Kehilangan akses ke 85% dari pesawat buatan asing akan menjadi pukulan yang melumpuhkan bagi perekonomian negara. Rusia adalah negara terbesar di dunia berdasarkan daratan, lebih dari 2 kali ukuran benua AS. Charles Litchfield, Wakil Direktur Geoeconomic Center di Atlantic Council, sebuah wadah pemikir internasional, mengatakan diperlukan industri penerbangan yang layak untuk menjaga ekonominya tetap berjalan. Ini adalah bagian penting dari ekonomi Rusia. Mereka ingin industri domestik dasar tetap ada. Orang Rusia tidak terbang sebanyak orang Amerika. Mereka tidak terbang ke Siberia untuk liburan. Industri penerbangan merupakan penghubung penting bagi bisnis, tidak hanya untuk penerbangan internasional, tetapi juga untuk layanan domestik untuk sektor energinya. Karena kebutuhan untuk mengangkut insinyur, pekerja, dan peralatan lain ke dan dari ladang minyaknya yang jauh. Penerbangan adalah pendorong pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, baik di dalam negeri maupun internasional, kata Robert Mann. Tanpa itu, Anda membawanya kembali ke ekonomi yang hampir agraris, mencoba beroperasi dengan jaringan kereta api. Jika Anda tidak memiliki otoritas manufaktur suku cadang, maka Anda seharusnya tidak membuatnya sendiri. Anda tidak tahu standar apa yang digunakan. Apakah Anda mendapatkan karakteristik internal dengan benar? Ketika Anda memasukkannya ke bagian turbin mesin, apakah akan bekerja seperti yang dirancang? Mann juga mengatakan bahwa ketika suatu suku cadang mencapai akhir kegunaannya yang dirancang yang dikenal sebagai waktu hijau, sebuah maskapai penerbangan juga harus memilih antara terbang dengan suku cadang yang seharusnya diganti untuk alasan keamanan atau merampok suku cadang dari pesawat lain. Proses itu bisa dilalui selama ada pesawat yang memiliki green time. Saat Anda kehabisan pesawat jaringan, Anda semakin kecil dan Anda terbang lebih sedikit
setiap hari sampai Anda tidak memiliki maskapai penerbangan lanjutnya. Jadi bahkan menjaga pesawat tidak serta-merta membuat industri penerbangan Rusia tetap beroperasi. Basti Schneider, analis kredit yang mencakup perusahaan penyewaan pesawat di Standard & Poor's, juga mengatakan Rusia tidak membutuhkan semua pesawat yang disitanya karena pukulan terhadap ekonominya dari sanksi akan sangat mengurangi kebutuhan perjalanan udara. Tidak ada yang akan masuk dan keluar dari Rusia. Warga Rusia kehilangan uang mereka sehingga mereka tidak punya uang untuk bepergian ke depan. Bisa jadi maskapai penerbangan akan menjadi bisnis yang jauh lebih kecil. Hal itu meningkatkan kemungkinan bahwa banyak dari pesawat yang disita akan diprepeli untuk diambil bagiannya.